Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah karramas shaimin waj'alhum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ursila rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di jumpa kali ini saya ingin mengajak semua sahabat Mafas dimanapun berada untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan nikmat umur yang panjang, sehingga alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan Ramadan ini, bulan yang sudah lama kita tunggu. Dari bulan Rajab kita sudah banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah di bulan ini Allah terima di sisinya. Juga segala doa-doa yang terpanjat di bulan ini Allah kabulkan. Dan urusan-urusan kita Allah berikan sebaik-baik jalan keluarnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita dianggap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat kubra oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mafas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Sudah seberapa juhudkah kita beribadah di bulan Ramadan ini? Sudah seberapa kita berinteraksi bersama Al-Quran di bulan Al-Quran ini? Sama seperti yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Itulah sebab kenapa bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan Al-Quran. Hudal linnas. Al-Quran ini dia adalah petunjuk bagi umat manusia, bukan saja untuk umat muslim. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Selain menjadi petunjuk untuk seluruh manusia, Al-Quran juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan juga yang salah. Sahabat Mafas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan banyak fadilah, banyak keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Keutamaan-keutamaan yang Allah telah tetapkan kepada bulan Ramadan adalah: pertama, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu semua terbuka. Yang kedua, pintu-pintu neraka itu Allah tutup semuanya. Dan setan-setan selama di bulan Ramadan itu semua terbelenggu.
Itulah keutamaan-keutamaan atau fadilah yang Allah berikan kepada bulan Ramadan. Selain itu, seluruh malaikat diperintahkan untuk meminta ampunan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dari dia awal berpuasa sampai nanti dia berbuka puasa. Selama itu, sepanjang itu, malaikat terus meminta ampunan kepada orang yang berpuasa. Sahabat Mafaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Halus Salaf fi Ramadan yang membahas tentang amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang terdahulu di bulan Ramadan, menyebutkan beberapa amalan-amalan yang harus kita lakukan, harus semangat kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, tentunya yang diwajibkan kepada kita saat bulan Ramadan adalah as-siyam, yaitu berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahul hasanah bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di bulan Ramadan semua kebaikan manusia dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, illa as-shaum li'annahu li wa ana ajzi bihi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali berpuasa, karena berpuasa itu adalah ibadah untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Yada'u syahwatuhu wa ta'amuhu. Mereka telah meninggalkan atau menahan syahwatnya, hawa nafsunya. Mereka telah menahan lapar dan dahaganya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lis-shaim farhatan. Untuk orang-orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Kedua, kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Wal khulufu famis shaim atyabu indallah mirrihil misk. Dikatakan aroma mulut orang yang berpuasa lebih Allah cintai dibandingkan parfum yang paling mahal di dunia ini, atau parfum kasturi disebutkan dalam hadis. Itulah keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian amalan yang kedua yang disebutkan di dalam kitab itu adalah al-qiyam, atau bisa diartikan dengan menghidupkan Ramadan. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan, juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Diceritakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab, ketika di bulan Ramadan beliau menghidupkan malam dengan berzikir, berdoa, salat dan ibadah-ibadah lainnya sepanjang malam, dari awal malam sampai akhir malam. Ketika berada di tengah-tengah malam, Umar bin Khattab membangunkan keluarganya. Umar bin Khattab membangunkan anak dan istrinya.
dan membaca ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta apapun kepadamu, bahkan kami akan memberikan rizki kepadamu atas ketakwaanmu. Jadi, menghidupkan Ramadan bukan saja di 1/3 malam, tapi mengikuti imam tarawih dari awal sampai akhir tarawih sudah termasuk dalam qiyam atau menghidupkan Ramadan. Amalan selanjutnya yang ada di dalam kitab Halus Salaf fi Ramadan yaitu adalah bersedekah. Sedekah yang sering kita lihat atau yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wa it'amut ta'am. Wahai manusia, sebarkanlah salam dan saling memberikan dalam makanan. Diceritakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum selalu mengutamakan dalam memberikan orang-orang yang berpuasa makanan. Bahkan beliau juga yang menyiapkan tempat duduk untuk orang-orang yang diberikan makanan. Karena ibadah sedekah ini dapat menimbulkan kasih sayang kita terhadap sesama. Kasih sayang itu yang menjadikan kita atau yang menjadi sebab kita untuk memasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lan tadkhulal jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. Dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sampai kamu beriman. Dan tidak beriman sebelum kita saling menyayangi terhadap sesama kita. Sahabat nafas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya ialah amalan yang kita banget nih, anak nafas banget, yaitu ijtihad fi qiraatil Qur'an. Fastabiqu bi qiraatil Qur'an. Bersemangatlah, berlomba-lombalah dalam membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini disebut juga dengan bulan Al-Quran. Maka kita seharusnya berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan yang satu ini. Karena di bulan Ramadan pun malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Diceritakan Utsman bin Affan radhiyallahu an, setiap hari dalam bulan Ramadan beliau selalu menghatamkan Al-Quran. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Diceritakan Imam Asy-Syafi'i menghatamkan sampai 60 kali selama bulan Ramadan, dan itu di luar salat. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan seluruh pekerjaannya, seluruh amanat-amanatnya untuk memperbanyak berinteraksi bersama Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak tadabbur Al-Quran. Sahabat nafas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya adalah al-julus fil masjid hatta tulu'asy syams, yaitu berdiam diri di masjid sampai terbitnya matahari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'asy syams.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh, beliau berdiam diri di tempat beliau sholat sampai terbitnya matahari. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah al-i'tikaf wa taharru fi Lailatul Qadar. Beriktikaf dan memburu Lailatul Qadar. Karena biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan beriktikaf di 10 malam akhir Ramadan. Bersamaan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita kode dalam mencari Lailatul Qadar, yaitu taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah atau berburulah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang istimewa. Karena khairun min alfi syahr. Dikatakan dalam Al-Quran, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan banyak berzikir, dengan banyak berdoa, dan sholat juga beribadah-ibadah yang lainnya, bayangkan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadah-ibadah itu memiliki pahala sepanjang 1000 bulan. Jika dikalkulatorkan dengan kalkulasi manusia, itu kurang lebih 83 tahun. Sepanjang itu, amal kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ialah perbanyak zikir, doa, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena doa yang orang yang berpuasa ketika ia berbuka itu mustajab. Dan waktu 1/3 malam adalah waktu mustajabnya doa. Itulah beberapa amalan-amalan salafus salih atau orang-orang yang terdahulu di dalam kitab Halus Salaf fi Ramadan. Semoga kita bisa mengikuti amalan-amalan tadi yang sudah disebutkan di dalam Ramadan ini, sehingga kita di dalam Ramadan tahun ini bisa menyandang gelar At-Taqwa. Juga insya Allah menjadi wasilah kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.